Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menyatakan relasi kasih dan pelayanan. Ya, senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua ya. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Matius Kelvin. Saya keseharian saya ada tinggal di daerah Serpong, Tangerang, Bapak Ibu. Ya, dan dalam kesempatan kali ini adalah kali kedua saya ada di kota Makassar, ya, di mana pertama kali ke Makassar itu CPI kayaknya belum ada, Bapak Ibu. Jadi waktu kemarin diajak sama Pak John Lee ya ke tempat masjid yang 90 kubah itu ya. Terus saya ngelihat Pantai Losari itu. Ya saya lihat, waduh, saya perasaan waktu itu dulu ada di situ tuh. Ya cuman belum ada tuh daratan itu ya. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya perkembangan kota Makassar dari yang pernah saya hadiri sebelumnya. Ya, saya diminta untuk sharing Bapak Ibu hari ini terkait dengan God's image yang lebih besar daripada AI. Jadi memang ini berkaitan dengan rangkaian AI Roadshow di Makassar, di mana mulai dari hari Kamis kemarin ya, saya dan Pak Bambang itu berbagi tentang AI ya, dimulai dari para calon hamba Tuhan di STT Jafrai, kemudian keesokannya untuk kaum muda ya, lalu hari Sabtu kemudian juga sharing untuk para guru, lalu juga pengurus yayasan di sekolah gitu ya, dan kemarin malam untuk para kalangan pengusaha gitu ya, dan hamba Tuhan. Dan hari ini kebetulan tema yang diberikan pada saya juga masih terkait dengan AI Bapak Ibu ya. God's image yang lebih besar daripada AI. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu mari kita masuk ke dalam slide berikut. Slide-nya boleh ditampilkan? Ya. Bapak Ibu, realita hari ini AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya itu sudah hadir Bapak Ibu. Ya tepatnya sejak tahun 2022 ada sebuah aplikasi yang bernama ChatGPT dari OpenAI. Itu kemudian kita bisa berdialog dengan ChatGPT tersebut. Ya, dan waktu kita berdialog dengan dia, lalu dia menjawab dan terasa sangat natural sekali Bapak Ibu. Terasa itu benar-benar seperti kita berdiskusi, berbicara dengan manusia. Maka kenapa disebut namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Karena itu seolah-olah sebuah kecerdasan yang mensimulasikan kecerdasan dari manusia. Dan dari sejak 2022, sekarang sudah 2025, 3 tahun perkembangan AI sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan kita menjadi terpukau dengan kepintarannya. Ya, dia bisa membuat segala macam hal yang bahkan kalau kita mengukur diri sendiri, kita tidak bisa membuatnya. Gitu. Dan itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Jika komputer sudah sepintar itu, bagaimana nasib manusia Bapak Ibu? Dan dari slide yang saya tampilkan, ya boleh ditampilkan ya. Ini gambarnya sebelumnya, masih di slide sebelumnya ya. Gambarnya terlihat provokatif sekali Bapak Ibu ya. Di mana ada orang-orang yang sedang mengantri dipanggil untuk pekerjaan, job interview ya. Tetapi salah satu yang melamar adalah AI robot. Ya, ini sebenarnya sebuah gambaran yang bagian dari keresahan kita sebagai manusia Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu mari coba kita masuk ke dalam ya, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, di sini Elon Musk ini adalah salah satu tokoh yang luar biasa. Oh ya, saya bisa mengendalikan dari sini juga ya. Ya, saya lupa. Nanti saya kendalikan dari sini. Jadi Elon Musk ya, salah satu tokoh yang sangat terkenal ya. Kita mengenal dia sebagai orang yang membuat mobil Tesla, orang yang bikin
roket yang bisa terbang lalu kemudian bisa mendarat lagi gitu ya. Dan Elon Musk ini adalah orang yang juga ternyata ikut mendirikan perusahaan OpenAI. OpenAI itu adalah tadi perusahaan yang bikin ChatGPT Bapak Ibu yang menghebohkan dunia gitu. Dan Elon Musk bahkan sebagai pendiri, salah satu pendiri dari perusahaan AI, dia berkata bahwa salah satu resiko terbesar bagi masa depan peradaban manusia adalah AI. Itu resiko yang sangat besar. Memang Bapak Ibu, AI itu membawa hal yang positif, tetapi juga membawa hal yang negatif. Dan problemnya Bapak Ibu, yang disebut positif dan negatif itu dampaknya besar sekali. Positifnya besar, negatifnya juga jadi besar. Ya, dikatakan bahwa memang AI membawa harapan yang besar, membawa kapabilitas yang besar, membawa janji yang besar. Tetapi berjalan bersamanya juga membawa bahaya yang besar. Ini realita yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat realita berikutnya ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya memang ini tulisannya agak kecil Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa saya bacakan Bapak Ibu ya. Berdasarkan ujian tes Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau kita ambil kuliah kedokteran, maka begitu lulus kita jadi sarjana kedokteran. Tapi sarjana kedokteran masih belum boleh praktek Bapak Ibu. Ya, untuk praktek harus ambil lagi lisensi. Bapak Ibu ya, ambil lisensi lagi, kalau sudah lulus lisensi baru sarjana kedokteran ini bisa jadi dokter. Dan kalau di Indonesia ditambah lagi harus ada praktek Bapak Ibu ya. Harus ada praktek lagi gitu ya, mengabdi dulu gitu. Bapak Ibu, ini adalah praktek yang ujian lisensi bagi sarjana kedokteran supaya boleh dapat izin jadi dokter di Amerika. Ya Bapak Ibu ya, di Amerika ini bisa ini ya, nggak bisa ditunjukkan ya kalau gini ya, sorry. Oke, Bapak Ibu lihat ya di kolom kotak biru Bapak Ibu ya. Ini baru tahapan 1, dia total ada 3 tahapan Bapak Ibu ya. Baru di tahapan 1 saja ya Bapak Ibu ya. Di tahun 2024 kemarin, jadi setahun ya. Kalau untuk tahun 2025 dia belum keluar hasil ya Bapak Ibu. Ya ini tahun 2024 karena laporannya di tahun 2025. Jadi ini termasuk hal yang sangat baru Bapak Ibu ya. Dari 30.690 sarjana dokter lulusan US dan Kanada. Hanya 88% yang lulus, 12%-nya tidak lulus. Oke ya. Terus kemudian dari yang non-US Kanada ada 26.000 yang ikut daftar. Ini lebih parah lagi Bapak Ibu. Yang lulus cuma 70%. Yang 30%-nya tidak lulus. Jadi kalau kita hitung total ketidaklulusannya ada 11.691 sarjana kedokteran yang gagal baru di tahap 1. Jadi ini ujiannya sulit tuh Bapak Ibu. Ya, ujiannya sulit. Nah kalau kita lihat lagi Bapak Ibu di sini ya. Ada peneliti ya, dan ini juga masih sangat baru Bapak Ibu ya, peneliti yang menguji ChatGPT untuk melakukan ujian tes yang si dokter-dokter itu dites. Dan luar biasanya Bapak Ibu, GPT-4o ya berhasil menyelesaikan 750 pertanyaan yang diberikan ya dengan tingkat akurasi 90,4% benar. Itu yang bisa dilakukan ChatGPT Bapak Ibu. Ya. Itu melampaui dari GPT-4 dan GPT 3.5. Jadi versi sebelumnya yang sudah 81% dan 60%. Jadi sekarang GPT-4o itu bisa 90,4%. Hari ini Bapak Ibu udah bukan GPT-4o, hari ini GPT-5. Nggak tahu dah, udah berapa, ya pasti di atas 90,4%. Bapak Ibu, padahal yang disebut lulus
Yang lulus ya Bapak Ibu ya, itu rata-rata cuma berhasil 59,3%. Jadi ternyata yang lulus saja masih kalah pintar sama ChatGPT. Bapak Ibu, yang ikut ujian ini kan bukan orang bodoh ya. Yang ikut ujian ini kan sarjana kedokterannya Bapak Ibu ya. Kalau sarjana kedokteran aja ada 11.691 gagal. Lalu kita yang gak sepintar itu, gimana nasib kita? Itu sebabnya dilakukan survei juga sangat terbaru, datanya ini saya ambil 21 Agustus 2025 Bapak Ibu. Ini surveinya baru sekali ya. Ya, 21 Agustus 2025 loh. Dari Reuters.com ini juga salah satu media terpercaya ya. Jadi kita bisa meyakini bahwa hasil survei yang dilakukannya ini nggak main-main Bapak Ibu. Ya. Memang orang Amerika sudah ketakutan dengan keberadaan AI. Bahwa AI ini benar-benar akan menggantikan pekerjaan. Ya. Jadi keresahan itu adalah real dan nyata. Bapak Ibu. Dan mungkin buat adik-adik semua anak-anak muda di sini ya. Yang mungkin sekarang masih sekolah atau lagi kuliah. Dan akan memasuki lapangan dunia pekerjaan. Yang jadi pertanyaan adalah masih adakah pekerjaan buat adik-adik semua. Ketika AI sudah sebegitu pintarnya melakukan pekerjaan. Bapak Ibu. Kebetulan profesi utama saya wirausaha Bapak Ibu. Jadi saya memang menjalani usaha di bidang IT. Dan terus terang apa adanya. Punya karyawan itu pusing kepala Bapak Ibu. Ya, banyak maunya. Kalau tidak dipenuhi bisa ngambek. Ya. Padahal perusahaan sangat bergantung sama karyawan. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, salah satu layanan yang saya berikan itu adalah operational support 24 jam. Jadi kita membayar karyawan untuk hadir ya, dibikin 3 shift supaya setiap kali kalau ada pertanyaan ada orang yang bantu menjawab. Apa jadinya kalau jam 3 malam ada permasalahan lalu karyawan tersebut misalnya ketiduran? Bukankah itu kemudian berdampak pada perusahaan? Dan Bapak Ibu, ketika ada orang nanya, kan nanya itu kan lewat media online ya. Jadi karyawan saya yang memberikan support itu kan ada di kantor. Yang bertanya ada di pabriknya. Mereka bertanya lewat media online, apakah WhatsApp atau email. Oke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu artinya, kalau pertanyaan itu bisa dijawab pakai AI, toh AI-nya ada di belakang. Nggak kelihatan juga dan jawabnya persis kayak manusia. Ini jadi pertanyaan. Saya sebagai pengusaha Bapak Ibu, lebih bisa mengandalkan AI apa mengandalkan manusia yang bisa ketiduran? Maka konsekuensi logis sebagai pengusaha, mungkin sudah perlu memikirkan apakah yang memang saya pakai AI saja, mengingat AI lebih pintar. Hari ini saja Bapak Ibu, hari ini saja. Udah ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan, kalau Bapak Ibu punya toko online. Bapak Ibu kan kalau punya toko online ada calon customer yang mau pesen. Lalu dia kontak ke WhatsApp. Dia nanya. Ya. Kak, ada barang nggak? Saya mau cari, misalnya Bapak Ibu jualan apa? Ya, jualan baju gitu ya. Jualan baju online. Ada gak baju ini? Ya. Terus sekarang hari ini Bapak Ibu sudah ada AI yang bisa jawab lewat WhatsApp. Dan jawabnya sudah benar-benar seperti manusia. Oh halo kakak, terima kasih sudah menghubungi kami. Ya, yang kakak minta baju itu kita masih ada stok kak. Kenapa AI bisa tahu bisa ada stok?
Karena AI-nya itu sudah dihubungkan ke sistem inventory yang ada di gudang yang ada di toko kita. Dia bisa connect Bapak Ibu. Jadi dia cek dulu di inventory. Oh barang itu ada. Maka dia bilang masih ada kakak. Terus orang itu nanya lagi. Oh kalau dikirim biayanya berapa ya? Dan AI itu bisa jawab. Kakak rumahnya di mana ya? Oh saya di daerah Serpong. Lalu AI itu connect ke Tiki dan JNE. Untuk ngecek biaya ongkir. Kakak untuk pengiriman ke Serpong harganya 7.000. Misalnya begitu. Jadi total biaya kakak kalau mau plus bajunya plus ongkirnya total misalnya 57.000. Hari ini udah ada, kita nggak bicara masa depan. Hari ini, kalau Bapak Ibu di sini ada pengusaha toko online, ya udah ada perusahaan yang menyediakan itu. Enakan mana Bapak Ibu? Punya karyawan yang disuruh 24 jam atau punya AI? Jadi wajar sekali kalau kemudian orang di Amerika takut, orang Indonesia bentar lagi takut. Belum sadar aja Bapak Ibu. Oke ya. Kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, ini menurut McKinsey Company, sekali lagi ini sumbernya masih baru ya, Januari 2025 Bapak Ibu. AI, Artificial Intelligence sudah datang ya dalam dunia kerja dan berpotensi untuk melakukan transformasi besar-besaran seperti halnya terjadi ketika mesin uap ditemukan. Kalau Bapak Ibu ingat ya, ketika mesin uap ditemukan, terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Ya, karena yang tadinya dilakukan sama manusia secara manual, keberadaan mesin uap membuka bahwa segala hal bisa dilakukan dengan mesin. Tadinya kalau kita butuh ngebajak sawah harus dicangkul, dengan keberadaan mesin uap ngebajak sawah bisa pakai mesin traktor yang digerakkan sama steam engine. Dan itu sebabnya kenapa disebut namanya revolusi industri Bapak Ibu. Ya, boleh slide-nya ditunjukin lagi ya. Maka itu sebabnya disebut sebagai revolusi industri. Kenapa? Karena terjadi revolusi Bapak Ibu. Terjadi perubahan besar-besaran bagaimana cara manusia hidup, cara manusia bekerja. Terjadi perubahan besar-besaran. Sehingga AI juga disinyalir akan membawa perubahan besar-besaran itu juga. Tapi kita bawa dulu Bapak Ibu, ya kita mengingat pada revolusi industri. Ya. Revolusi industri itu membuat orang berfokus pada efisiensi dan produktivitas. Ya. Bahkan salah satu bapak manajemen ya, salah satu bapak manajemen namanya Frederick W. Taylor. Dia bapak manajemen science. Ya. Dia bilang bahwa the principal object of management, tujuan dari manajemen seharusnya adalah memberikan kemakmuran maksimal. Ya, memberikan kemakmuran maksimal bagi pemberi kerja, jadi bagi pengusaha ya, dan bagi para pekerjanya. Oleh karena itu, manusianya harus dilatih. Manusianya dilatih secara khusus untuk apa Bapak Ibu? Efisiensinya maksimal. Jadi dari Taylor, ya, si Taylor ini kemudian melakukan pengamatan. Oh manusia kalau dia kerja nih, dia mesti mondar-mandir ke sana untuk ngambil barang. Lah kenapa mondar-mandir? Kenapa barangnya nggak dideketin? Kenapa nggak semua spare part yang dibutuhkan, alat-alat supplies yang dibutuhkan ditaruh dulu di dalam rak, dipenuhin dulu, raknya kemudian dideketin ke pekerjanya. Jadi waktu pekerjanya lagi masang-masang, barangnya udah tinggal di situ. Jadi dia nggak usah bolak-balik ke gudang buat ngambil barang. Itu semua dihitung Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya efisien. Ya. Itu semua dihitung supaya efisien, ya. Sehingga Taylor diakui sebagai orang yang mempengaruhi budaya di mana waktu, keteraturan, efisiensi dan produktivitas adalah hal yang sangat penting. Dan sejak saat itu manusia yang tadinya kerjanya masih aman, tenang, slow-slow aja, berbondong-bondong kerja kayak orang gila. Hari ini kenapa kita kerja? Jam 8 jam.
Dari pagi sampai sore? Enggak. Habis itu disuruh lembur. Bapak Ibu, ada pernah masa-masa waktu dulu saya pernah bekerja Bapak Ibu ya, sebelum saya menjalankan usaha. Itu tiap hari, paling cepat pulang jam 7. Paling cepat Bapak Ibu. Ya, rata-rata saya pulang jam 9 atau sampai jam 10. Rata-rata. Dan kalau ada masalah, saya pulang bisa sampai jam 12. Dan karena waktu itu saya pernah di posisi manajemen, Bapak Ibu ya, pulang pun gak bisa tenang. Kenapa? Karena tanggung jawab tetap jalan. Jadi kalau ada apa-apa, handphone harus selalu nyala. Itu jadi tuntutan. Ya kamu mau posisi itu, mau manajemen, kan kita kalau namanya kerja biasanya pengen menapaki jenjang karir Bapak Ibu ya. Ya itu tuntutannya. Jadi tuntutan zaman ya menekan kita. Kalau kita kalah produktivitas, kita gagal. Ini realita Bapak Ibu. Ya. Dan AI sekali lagi berpotensi memberikan hal yang seperti itu juga. Ya. Pada tahun 1997, orang terpintar di dunia urusan catur, namanya Garry Kasparov, yang sudah berhasil mengalahkan Anatoly Karpov. Wow, udah namanya udah off semua tuh. Udah orang Rusia, ngelihat mukanya kayaknya catur aja kalau kita lihat mukanya dia tuh. Nah, pinter banget itu. Ya Bapak Ibu ya. Itu udah paling pinter. Bertanding lawan komputer namanya Deep Blue dari IBM. Pertandingan pertama, Garry Kasparov menang. Karena Garry Kasparov udah bisa ngelihat saking pinternya dia Bapak Ibu. Dia lihat, oh komputer, oh udah ada polanya, ada patternnya. Saya mainin dikit di luar dari pattern, bingung tuh komputer. Pertandingan pertama menang. Pertandingan kedua Bapak Ibu. Tiba-tiba komputernya jadi jauh lebih pintar, melakukan tindakan-tindakan yang di luar pattern. Itu yang mengagetkan si Garry Kasparov. Loh kok komputer bisa kayak manusia? Kok tiba-tiba bisa mikirnya hal-hal yang di luar dugaan? Di titik itulah mentalnya kena, dia down, dia main asal-asalan. Dan akhirnya dia kalah. Waktu dia kalah Bapak Ibu. Orang kalau kalah, ya apalagi udah sekelas Garry Kasparov. Ya, itu udah biasa menang kalah. Walaupun dia sering menangnya. Dan orang yang udah levelnya udah juara dunia, pasti kalau kalah itu biasanya udah punya mental gentleman. Oke, saya akui saya kalah, disalam. Tapi dalam kasus ini dia merasa tidak terima. Karena apa? Karena dia merasa beban dunia itu dibebankan kepada dia. Dia itulah perwakilan manusia melawan mesin. Apalagi dia merasa nggak mungkin komputer bisa kayak begitu. Sehingga dia tidak terima, dia marah-marah dan bahkan dia menuduh IBM melakukan kecurangan. Kenapa? Karena komputernya pasti sudah disisipin di belakangnya ada Grandmaster Lion yang dibayar sama IBM. Karena nggak mungkin komputer bisa sepintar itu. Walaupun realnya memang IBM tidak curang. Oh Ibu ya. Deep Blue itu cerdas dengan cara yang serupa seperti bikin jam alarm yang cerdas. Itu kata buku dia ya. Dia bikin buku menceritakan tentang frustasinya dia. Ya. Tapi kalah dari jam alarm, karena kan jam alarm dianggap seperti mesin lah gitu ya. Walaupun jam alarmnya itu harganya 10 juta dolar. Tetap membuat saya jadi tertekan. Karena ini saya kalah sama mesin. Jadi inilah Bapak Ibu realita yang kita hadapi ya. Sehingga kita perlu berpikir Bapak Ibu. Ya. Ketika manusia dikalahkan mesin, bukankah berarti mesin akhirnya bisa menggantikan manusia? Orang mesinnya udah bisa ngalahin manusia loh. Ya. Terus jika Anda tergantikan oleh mesin yang kecerdasannya sudah lebih superior, yang harus kita pikir ulang, kalau gitu nilai kita sebagai manusia apa? Apa nilai kita? Ya. Dan bahkan kalau ditarik, jadi kenapa kita masih perlu ada di bumi ini Bapak Ibu? Jadi untuk tujuan apa? Ketika mesin udah jauh lebih hebat daripada kita. Ini perlu pemikiran yang sangat mendalam ya. Oleh karena itu kita akan mengingat kembali ya
kepada yang namanya gambaran Allah yang ada di dalam diri manusia, ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Mari kita bicara tentang apa itu, tentang gambaran Allah itu. Bapak Ibu, saya mau mengisahkan tentang ayah saya. Saya sangat bangga sama ayah saya. Ayah saya adalah benar-benar seorang pekerja keras. Ayah saya memulai karirnya benar-benar dari tukang gali pipa untuk pemasangan jalur gas. Dia dulu kerja di PT Jaya Gas ya, zaman dulu. Ya, mulai dari tukang gali Bapak Ibu. Ayah saya hanya lulusan STM. Tetapi karena ketekunannya, dia orang yang teliti. Ya, dan juga ada jiwa kepemimpinan di dalam diri dia. Maka yang dari tadinya hanya tukang gali, mulai dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar sampai posisi terakhir dia bisa dimasuk ke manajerial. Ayah saya itu kerjanya gila sekali Bapak Ibu. Ya, saya bisa dikatakan masa kecil saya jarang ngelihat muka ayah saya. Karena dia pulang malam banget, saya udah tidur. Tiap hari dia begitu. Dan dia sangat bertanggung jawab sebagai penyedia bagi saya. Saya bisa mengenal Allah yang penyedia, Allah yang pemelihara. Itu melalui cerminan dari ayah saya. Ayah saya bukan orang pintar. Berkali-kali dia bilang, ya, dia tidak pintar. Gitu. Tetapi dia tekun dan dia kalau bekerja nggak pernah main-main. Suatu ketika Bapak Ibu ya, saya masalahnya kelas 2 SMA-nya pemalas Bapak Ibu. Jadi 2 SMA saya nggak naik kelas. Saya sama adik saya cuma beda setahunan lebih. Jadi ada masa saya sama-sama kelas 2 SMA dengan adik saya. Jadi kita masuk kuliah bareng. Masuk kuliah di Bina Nusantara. Dan lulusnya juga bareng. Jadi saya dan adik saya di wisuda berdua. Dan ayah saya waktu datang ke wisuda, dia meneteskan air mata. Dia bilang, memang papa gak bisa kuliah walaupun papa pengen banget kuliah. Tapi mimpi papa dicerminkan oleh kalian. Bukan cuma 1, 2 yang lulus. Papa sangat bangga sama kalian. Ayah saya yang bukan orang pintar, tapi mampu menguliakan anaknya sampai dua-duanya jadi sarjana. Itu ayah saya yang hebat. Ya. Sekarang kalau ini foto waktu kemarin saya di wisuda di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Ya, saya ngambil S2 lagi gitu ya di STTB. Dan ini ayah saya. Muda ya. Banyak orang bilang kalau saya jalan sama ayah saya, dibilang kakak dan adik. Ya, itu pujian buat ayah saya tapi hinaan buat saya. Ya. Jadi ayah saya itu sangat fit. Bahkan ayah saya ini, ya ini baru kemarin banget ini saya foto lagi di SMS. Dia bisa beliin mainan mahal ya buat anak saya. Pakai duit dia sendiri, bukan duit yang saya kasih. Kenapa? Ayah saya umur 71 tahun. Jadi yang tampangnya muda ini umurnya baru sudah 71 tahun loh. Ya. Karena dia walaupun 71 tahun, dia masih bisa kerja dan gajinya lumayan. Teman-temannya masih mempercayakan dia. Jadi konsultan, dia masih pergi ke sana ke sini dan menghasilkan uang yang dia bangga dia bisa beliin buat cucunya pakai uang sendiri, bukan dari anaknya. Ya. Saya nggak tahu ya, ini videonya jalan nggak ya? Oh nggak jalan ya videonya. Dia itu juga bahkan bikinin mainan ya, alat rel buat Hot Wheel itu. Ya, dia buat sendiri pakai tangan dia ya untuk mainan anak saya. Ayah saya yang begitu hebat, masalahnya ada problem. Problemnya kalau dia nyetir Bapak Ibu. Dia pernah waktu nyetir ya, itu nabrak palang dari tol. Dan berapa kali kita menemani dia, kita di mobil dia yang nyetir, mengambil keputusan-keputusan yang berbahaya.
Sehingga ayah saya yang hebat, tapi kemampuan setirnya mengkhawatirkan kita. Sehingga kita sebagai anak-anak yang khawatir ada apa-apa, kita meminta papa ya, jangan naik mobil lagi. Saya gak bilang bahwa semua orang yang umur 70 itu tidak bisa naik mobil ya. Karena setiap orang kan keahliannya berbeda-beda. Tapi khusus ayah saya urusan mobil memang bermasalah. Jadi saya bilang sama papa ya, papa silahkan beraktivitas. Orang makin berumur ya gak boleh pensiun. Silahkan beraktivitas. Mau apapun kita dukung. Tapi urusan nyetir biar anak yang bantu. Ya. Tapi ayah saya karena memang orangnya sangat mandiri. Nggak mau dia. Nggak bisa. Papa masih lebih hebat. Papa lebih hebat daripada kamu nyetir. Ya. Jadi terjadilah diskusi yang cukup panas. Ya, anak kita nggak mau ngasih, papanya masih mau ngasih, masih tetap mau nyetir. Terus saya bilang, Papa kan semuanya sudah bisa lakukan, apapun lakukan dan kita dukung. Tapi kalau cuma satu doang urusan nyetir, boleh dong yang ini ngalah anak. Ini kan buat kebaikan papa juga. Tapi kan kamu lihat yang lain. Ada kan yang umur papa lebih tua dari papa bisa nyetir. Iya tapi kan orang beda-beda. Terus saya tanya sama papa, Pak memang urusan nyetir ini kenapa sih Pak? Papa merasa kalau nggak bisa nyetir, papa kayak dipotong kakinya. Waduh. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Ya. Bapak Ibu coba kita pahami soal nilai. Ya. Sesuatu memiliki nilai sebenarnya karena keberadaannya atau karena kegunaannya. Ini pertanyaan filosofis ya, kalau dipikir-pikir jadi pusing kepala kita. Bapak Ibu, kayu bernilai karena dia seorang kayu, atau ketika kayu itu kita bentuk jadi bangku, membantu kita. Oleh karena itu kita rela bayar bangku, membentuk nilai kan. Karena bangku memiliki kegunaan. Makanya kita mau kasih nilai terhadap kegunaan. Itulah pandangan dunia. Itu yang disampaikan oleh Karl Marx. Yang sepertinya make sense. Ya. Tidak ada yang bisa memiliki nilai tanpa menjadi suatu objek yang berguna. Ya. Kegunaan suatu benda membuat benda itu akhirnya memiliki nilai guna. Dan saya berpikir hal inilah yang terjadi dalam pikiran papa saya. Kalau dia nggak bisa menyetir, dia merasa dia jadi tidak berguna. Maka nilainya jadi berkurang. Tetapi saudara-saudara semua, Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Alkitab menyatakan dari Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Baru dijadikan aja sudah Tuhan sebut sungguh amat baik. Jadi kita manusia waktu diciptakan belum melakukan apa-apa sudah sungguh amat baik. Berarti nilai kita sebenarnya tidak terkait dengan kita berguna atau tidak berguna. Tetapi nilai kita sudah ada gara-gara diri kita sendiri. Dan yang menyatakan itu siapa? Ya Tuhan. Manusia menilai orang dari gunanya. Tuhan menilai orang dari keberadaannya. Ini penting sekali ya. Jadi salah satu tokoh reform ya, Anthony Hoekema ya. The image of God ya, gambaran Allah. Ya, menggambarkan, mendeskripsikan bahwa manusia itu adalah sesuatu karena keberadaannya bukan karena apa yang dia punya. Ayah saya memang sudah mungkin ya saya batasi ya gak bisa menyetir gitu. Tapi bukan berarti dia menjadi berkurang nilainya di mata saya. Dia tetap ayah saya yang luar biasa. Walaupun kagak bisa nyetir. Bukan karena kemampuan dia nyetir lalu kemudian saya menganggap dia adalah Allah yang baik. Bukan. Karena ayah saya adalah ayah saya. Nggak perlu, dia nggak bisa apa-apapun. Tetap dia ayah saya, tetap dia memiliki nilai bagi saya. Ya. Jadi nilai manusia karena kegunaannya. Kalau menurut
Karl Marx, ya, keberadaannya tidak diperhitungkan. Enggak ada kalimat keberadaan dalam statementnya Karl Marx. Tapi ya Tuhan bilang ya nilai manusia karena keberadaannya, bukan karena kegunaannya. Tapi memang kegunaan itu menjadi natural dalam keberadaannya. Tuhan tuh menciptakan kita itu lengkap dengan kemampuannya. Jadi itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Ya, walaupun seolah-olah mirip. Ya. Maka saya menggambarkan Tom and Jerry ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat kucing lagi ngejar tikus. Secara tindakannya dua-duanya sama-sama lari gak Bapak Ibu? Sama-sama lari ya. Tapi kita tahu persis larinya kucing sama larinya tikus beda. Larinya kucing mau ngapain Bapak Ibu? Mau makan tikus. Larinya tikus mau ngapain Bapak Ibu? Mau menyelamatkan diri. Jadi tindakannya terlihat sama tapi motivasinya berbeda. Maka larinya tikus sama larinya kucing tidak boleh disamakan. Itu sebabnya tindakan itu ya tidak bisa berdiri sendiri. Tindakan itu harus menjadi satu dengan motivasi. Problemnya manusia hanya bisa lihat di level tindakan. Level motivasi cuma bisa menduga-duga. Tapi di mata Tuhan, ya motivasi itu tergamblang apa adanya semua-muanya. Sehingga Tuhan tidak pernah bisa mau melepaskan antara tindakan dengan motivasi. Itu jadi bundel. Itu sebabnya waktu kita menilai manusia, walaupun kegunaannya itu tetap hal yang penting, karena kegunaannya itu bagian dari penciptaan. Tetapi waktu kita menilai seseorang karena keberadaannya, bukan karena kegunaannya, itu yang Tuhan nilai. Ya, jadi kita tidak perlu cemas lagi Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau kita menyadari bahwa pekerjaan kita Bapak Ibu, itu adalah grand design dari awal. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, apa yang kita lakukan itu bagian dari ciptaan. Ya, memang ada kata-kata beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan tidak salah untuk menafsirkan ini adalah secara harafiah. Memang kita diminta beranak cucu dan bertambah banyak. Tetapi bukan hanya itu gitu loh. Menurut website teologikerja.org, ini bagus sekali website ini. Dia menyediakan tafsir Alkitab dalam perspektif teologi kerja. Ya, website ini dikerjakan bahasa Indonesianya oleh 4 STT. Ya, gitu. Jadi ini sangat bagus sekali. Jadi ini sangat disarankan Bapak Ibu untuk melihat ini dan dikatakan bahwa pekerjaan itu ya adalah memang desain kita Bapak Ibu. Jadi jangan lagi bekerja hanya untuk cari duit. Ya, tapi bekerja adalah karena kemuliaan Tuhan yang harus dinyatakan bagian dari penciptaan kita. Ya. Nah, AI sebenarnya ada untuk membantu kita, Bapak Ibu ya, supaya kita jangan jadi mesin. Ada pekerjaan yang AI lebih bagus lakukan, biarkanlah pekerjaan itu AI yang melakukan. Jadi kita harus balik apa yang kita mampu lakukan, Bapak Ibu ya. Saya skip ini ya. Bapak Ibu, saya gunakan AI ini untuk melayani keluarga saya. Ya, saya bikin lagu pakai AI ya untuk menceritakan anak-anak dari keluarga istri saya. Ya, untuk membina membina kekeluargaan. Jadi waktu saya melakukan acara syukuran atas pernikahan kami gitu ya, saya melakukan sharing seperti ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Saya pakai AI untuk bikin Pak Prabowo bikin ucapan selamat ulang tahun ke saya dan istri. Ya, berkat AI. Ya. Saya pakai AI supaya muka saya jadi Superman. Ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu saudara-saudara pada lihat ya, mertua saya tinggal satu ya mama ya karena papa udah meninggal. Mama begitu ngelihat ini, ketawa dia. Ya kan, wah Matius jadi Superman gitu. Ya. Nah, itu anak saya Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa menceritakan menggunakan AI. Ya, waktu itu saya sharing tentang saya di proses Tuhan selama saya berkuliah di STTB. Oke Bapak Ibu ya. Dan terakhir Bapak Ibu, jadi AI bukan tentang menggantikan manusia Bapak Ibu. AI itu harus kita kuasai. Sebagaimana ciptaan yang lain seperti singa ini bisa dikuasai Bapak Ibu.
Ya, bisa dikuasai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menyatakan relasi kasih dan pelayanan. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Saya menggunakan AI untuk memberikan kasih, relasi bagi saudara keluarga istri saya. Di mana ujungnya paling akhir tentunya adalah memenuhi tujuan kita sebagai manusia Bapak Ibu. Apa tujuan kita sebagai manusia Bapak Ibu? Ya, mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui diri kita. Ya, maka dari Yesaya 43:7 Bapak Ibu ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Ya, jadi kita diciptakan supaya cerminan kemuliaan Tuhan terpancar melalui kita, itu tujuan kita hidup. Dan AI hanyalah salah satu alat bantu buat kita untuk melakukan itu. Oke, kira-kira Bapak Ibu itu yang bisa saya sharingkan ya. Semoga apa yang di-sharingkan ini menjadi pemikiran buat kita renungi Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu takut sama AI, tapi memang kita perlu ya menguasai AI supaya kita tetap bisa mencapai tujuan dari penciptaan kita agar kemuliaan Tuhan tercapai melalui diri kita. Oke, saya akhiri sharing ini, saya tutup, kita berdoa bersama ya. Mari kita bersatu dalam doa.